Menjelang datangnya hari kiamat, akan muncul berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seorang laki-laki menjadi mukmin di waktu pagi dan berubah menjadi kafir di waktu petang. Atau sore hari dia menjadi mukmin dan berubah menjadi kafir di waktu paginya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian jatah yang murah dari dunia. Inilah salah satu potongan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Apakah yang sedang terjadi sekarang? Apakah pertanda-pertanda yang menjadi awal datangnya hari akhir? Ataukah apa yang menanti kita lebih besar? Kita berada di zaman di mana orang sabar menjadi kebingungan, dikelilingi oleh peristiwa yang silih berganti dengan cepat bagaikan kilatan petir. Tanda-tanda tersebut telah dimulai 1500 tahun yang lalu. Jadi, apakah yang kita tunggu sekarang? Selamat datang di zaman terakhir umat manusia. Ini adalah era di mana nilai-nilai dan moral runtuh, dan bagi banyak orang, agama hanya menjadi salah satu mitos kuno. Oleh karena itu, siapapun yang ingin naik bahtera Nuh sebelum banjir datang, harus melihat dan mendengarkan nubuat yang disebutkan oleh manusia terbaik, junjungan kita, Rasulullah SAW. Dalam bayang-bayang kegelapan, fitnah, dan berbagai bencana yang mana nurani tertutup dan mata dibutakan ini, datanglah beberapa hadis yang menerangi jalan dan membuka mata kita tentang apa yang terjadi sekarang. Inilah 10 nubuat kenabian, bukan ramalan dari para dukun dan peramal, melainkan kebenaran yang bersumber dari wahyu ilahi. Inilah kebenaran hakiki yang sedang terjadi saat ini. Sebelum mulai menyebutkan peristiwa-peristiwa yang ada, kita harus tahu di zaman apakah kita berada sekarang. Seseorang mungkin bertanya, apa maksud dari hal ini? Kita jawab dan katakan bahwa Rasulullah SAW telah membagi masa perjalanan umat ini menjadi 5 masa. Beliau bersabda, "Takunu nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun, summa yarfa'uha Allah Ta'ala, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwati ma sya'allahu an takun, summa yarfa'uha Allah Ta'ala, summa takunu mulkan 'adhan, fatakunu ma sya'allahu an takun, summa yarfa'uha Allah Ta'ala, summa takunu mulkan jabriyan fayakunu ma sya'allahu an yakun, summa yarfa'uha Allah Ta'ala, summa takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Atas izin Allah, ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khalifah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Beliau kemudian diam. Dari hadis yang mulia ini, kita mendapati dengan jelas bahwa kita berada di zaman kekuasaan diktator yang dipaksakan, yaitu kekuasaan di mana masyarakat awam berpikir bahwa mereka dapat memilih penguasa mereka sesuai kemauan mereka sendiri. Tetapi pada kenyataannya, mereka dipimpin dengan paksaan. Tetapi hal yang membahagiakan bagi setiap orang beriman adalah bahwa setelah itu akan ada kekhalifahan yang benar, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan cahaya, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Tetapi sebelum ini, apakah kita saat ini sedang berada di awal, tengah, atau akhir dari era kekuasaan yang dipaksakan tersebut? Dan apa sajakah 10 nubuat yang tengah muncul sekarang, di saat di mana orang-orang acuh tak acuh dalam kelalaian mereka? Rasulullah SAW bersabda, "Sa'ati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yukadzabu fiha as-sadiq, ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة." Manusia akan menghadapi tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta akan dipercaya dan orang jujur akan didustakan. Pengkhianat akan diberi amanah dan orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat.
serta Ruwaibidah akan mendapatkan panggung untuk berbicara. Ketika para sahabat bertanya apa itu Ruwaibidah, beliau menjawab, orang rendahan yang berbicara untuk urusan orang banyak. Seratus tahun yang lalu, nubuat ini mulai terwujud. Tetapi sekarang hal tersebut telah terbukti sepenuhnya. Tanyakanlah kepada diri Anda sendiri, dan lihatlah orang-orang di sekitar Anda, dan bahkan lihatlah bagaimana keadaan Anda hari ini. Betapa banyak orang yang dengan mudah telah ditipu oleh media, dan sangat disayangkan bahwa bahkan kebodohan dan kebohongan yang nyata menjadi dipercaya seolah-olah itu adalah kebenaran yang hakiki. Apakah kondisi kita sebagaimana kondisi kaumnya Fir'aun ketika Allah berfirman tentang mereka? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, innahum kanu qauman fasiqin. Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Bagaimana mungkin mereka tidak tertipu, sedangkan mereka telah digiring oleh hawa nafsu mereka sendiri, bagaikan domba yang digiring dengan tongkat gembala. Mereka menyebut ketelanjangan dan membuka aurat sebagai seni, jogetan dan ikhtilat sebagai pertunjukan. Sinetron di bulan Ramadan pun dijadikan sebagai pengganti zikir dan salat. Shalla alaikallahu ya Rasulullah. Sungguh, engkau telah berbicara kebenaran. Kami menyaksikan sekarang bagaimana pembohong dipercaya dan orang jujur didustakan, dan bagaimana mereka mempercayai pengkhianat yang mengkhianati agamanya dan bahkan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Di saat ada orang jujur yang dianggap sebagai pengkhianat menyeru di kegelapan agar mereka bangun karena waktu perhitungan telah dekat, tapi bagaimana mungkin mereka akan terbangun sementara dalam rumah mereka masih terdapat kotak-kotak hitam tersebut? Mereka tengah menyaksikan pahlawan palsu mereka yang di mata orang-orang yang dapat melihat mereka dikenal dengan nama Ruwaibidah, orang rendahan yang tidak bisa mengetahui kebenaran dari kebatilan dan tidak dapat membedakan yang jahat dari yang baik. Dialah orang jahil yang hina, dan dialah yang pada akhirnya menjadi penguasa orang-orang yang sesat. Pemabuk yang bernyanyi di bar diangkat sebagai juru bicara di tengah masyarakat, dan orang-orang munafik menjadi para tokoh mereka, sedangkan para artis telah menjadi menteri dan penguasa. Tanyakanlah pada diri Anda dengan jujur, apakah media menunjukkan hal ini kepada Anda? Tidak, justru dia menunjukkan sebaliknya, sehingga Anda dapat tidur nyenyak dan nantinya akan terkejut pada hari yang tidak ada tempat untuk berlari darinya. Tahun-tahun penipuan telah datang kepada kita. Fakta telah diputarbalikkan, kenyataan telah dipalsukan, pendusta telah dipercaya, dan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah dianggap berkhianat. Ruwaibidah pun menjadi tokoh dari orang-orang yang lalai. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh." Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, qala faman. Sungguh, kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu, bentang demi bentang dan hasta demi hasta. Bahkan jika mereka masuk ke lubang kadal, kalian juga akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasranikah yang dimaksud? Beliau menjawab, siapa lagi? Rasulullah SAW berbicara tentang sesuatu yang sedang terjadi saat ini, dan yang telah muncul sejak seratusan tahun yang lalu, yaitu meniru dan mengikuti jalan orang di luar Islam, dengan mengikuti gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika, dan membebek perilaku mereka, seolah-olah mereka adalah cermin. Jika mereka memakai pakaian yang terbuka, mereka akan menirunya, dan jika mereka bertelanjang, mereka juga akan mengikutinya, dan bahkan jika mereka melemparkan diri mereka ke dalam neraka, mereka pasti akan mengikutinya pula. Kita hidup di era yang hal-hal ini dinamai dengan nama yang berbeda, yang penuh dengan tipuan. Inilah yang disebut globalisasi dan gaya hidup. Para pemuda-pemudi hari ini keluar dengan pakaian yang terbuka dan tanpa memiliki rasa malu. Jika Anda bertanya kepada mereka kenapa mereka melakukannya, mereka akan menjawab bahwa itu adalah mode dan gaya hidup modern. Dan jika Anda mencari tahu dari mana asalnya, Anda akan menemukan bahwa hal tersebut berasal dari Barat.
Setiap kali muncul sesuatu baru di barat, hal itu akan serta-merta diikuti oleh umat Islam dan tanpa berpikir sedikit pun. Bukankah Anda melihat sendiri berapa banyak anak muda yang beralasan bahwa penyanyi fulan melakukan ini dan itu, atau orang Eropa biasa melakukan ini dan itu, atau bahwa apa yang dia lakukan adalah gaya hidup orang Amerika? Amerika telah menyihir akal orang-orang yang lugu. Mereka melakukan apapun yang dilakukan oleh Amerika, bahkan melakukan hal-hal yang konyol dan memalukan. Namun orang-orang tersebut tidak pernah mau untuk ditegur, karena hal itu berasal dari idola barat terkutuk mereka. Wahai kekasih Allah, benar, umatmu telah mengikuti mereka bentang demi bentang, dan hasta demi hasta, seperti yang engkau sampaikan dan engkau tekankan sebelumnya. Bagaimana tidak? Allah SWT telah berfirman tentang engkau, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jika hal itu hanya berhenti di sini, hal tersebut akan lebih ringan. Tetapi hari ini, konsep kohabitasi atau kumpul kebo dalam gaya barat Amerika telah muncul di sebagian besar negeri kaum muslimin. Yaitu seorang pemuda dan seorang pemudi hidup bersama selama bertahun-tahun di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan dengan dalih peradaban, menguji kesetiaan, dan gaya hidup binatang. Mereka menyebut pelacur sebagai pekerja, kemaksiatan sebagai kebebasan, dan orang-orang terbiasa dengan nama-nama tersebut. Mereka lupa, bahkan hati mereka telah terkunci, untuk menyadari bahwa kewajiban seorang muslim adalah untuk mematuhi hukum Allah, mengikuti jalan orang-orang beriman, meninggalkan meniru orang-orang kafir, dan menyatakan kesetiaan penuh kepada Islam, serta berlepas diri dari kekafiran dan pengikutnya. Tidak dipungkiri, banyak orang yang akan menertawakan pembicaraan tentang hal ini. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan, sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, يَتَقَارَبُ الزَّمَانِ ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. Waktu akan menjadi semakin singkat, ilmu akan diangkat dan berbagai fitnah akan muncul, kebatilan akan ditebarkan dan akan banyak keonaran. Para sahabat bertanya, apakah keonaran tersebut? Beliau menjawab, pembunuhan. Beliau juga bersabda, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan binasa sampai manusia menghadapi hari di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang terbunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Beliau kemudian ditanya, bagaimana hal itu terjadi? Beliau menjawab, keonaran. Pembunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Salah satu hal yang mulai diperhatikan oleh banyak orang adalah cepatnya waktu berlalu. 1 tahun menjadi seperti sebulan, dan sebulan seperti seminggu. Persis sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ramadan telah datang, dan kemudian berlalu begitu saja bagaikan hanya sehari. Berlalu sebagaimana hal-hal lainnya yang juga berlalu dalam sekejap mata. Padahal 1 jam adalah tetap 1 jam. Tidak pernah kurang dari 60 menit, sebagaimana sehari tidak pernah kurang dari 24 jam. Apakah yang terjadi dan menjadikan waktu berlalu begitu cepat, bahkan menjadi berlalu semakin cepat? Jawaban sederhananya adalah karena keberkahan telah diangkat dari waktu manusia, sebagai ganjaran dari berlarutnya mereka dengan nafsu, syahwat, dan kesenangan, serta begadang di malam hari dalam kelalaian. Maka tahun pun berlalu bagi mereka seolah-olah 1 bulan. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Kita yakin bahwa Anda telah memperhatikan ini dalam hati Anda, dan bahwa Anda merasa bahwa dunia ini akan segera berakhir. Setelah kita yakin bahwa waktu semakin cepat dan berkah terhapus darinya, kita juga menemukan bahwa ilmu yang hak secara bertahap juga diangkat dari hati manusia. Mayoritas orang mempercayai bahwa mereka hidup dalam sebuah ruang hampa, dan kita hanyalah hasil dari sebuah ledakan, daya tarik, dan evolusi, dan seterusnya. Adapun para khatib di masjid, mereka meninggalkan urusan umat dan fitnah yang terjadi. Mereka hanya berbicara tentang apa yang menyenangkan hati penguasa.
Fitnah itu telah terjadi dan sedang kita jalani sekarang. Perzinaan dan makan haram telah menyebar. Moral telah mati dan hati nurani telah terjual. Seorang muslim menjadi kafir adalah hal yang biasa. Bukankah inilah fitnah tersebut? Ataukah hati mereka telah tertutup? Tidak hanya berhenti di sini saja. Sebaliknya meluas kepada kebakhilan dan keonaran. Kebakhilan adalah sifat pelit dan kikir. Seorang alim pelit dengan ilmunya agar tetap menjadi orang yang paling berilmu dan orang-orang di sekitarnya tetap menjadi bodoh. Orang kaya pelit dengan hartanya sampai orang miskin binasa dan kelaparan serta kehausan muncul di negara-negara kaum muslimin. Mereka telah melupakan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita berada di era di mana kebakhilan telah menjadi sifat utama manusia, sedangkan pembunuhan telah menjadi berita pagi setiap hari. Setiap hari kita mendengar tentang perang, perkelahian, dan perselisihan. Orang-orang mengangkat senjata satu sama lain tanpa menyadari demi siapa mereka berperang. Jika peperangan itu adalah karena Allah, maka sangat beruntunglah mereka. Tetapi yang terjadi sekarang adalah kebanyakan perang yang terjadi tidak lain adalah dilakukan di jalan setan. Tanpa alasan yang benar mereka saling membunuh. Bukankah semua inilah yang terjadi sekarang? Ataukah kita menolak untuk kembali kepada Allah dan mengakui kebenaran? Di sini kita telah sampai pada akhir bagian pertama dari pembahasan panjang ini. Di bagian kedua, kita nantikan nubuat yang lebih besar yang disebutkan oleh baginda kita Muhammad SAW yang terjadi saat ini dalam bentuk tersembunyi dari mata dan hati yang tersesat.